kita mulai. Nanti saya menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan mekanisme pelaporan dana BOS secara umum yang perlu kita pahami secara bersama. Nanti setelah itu saya akan praktekkan beberapa hal nanti di aplikasi Aircam sebagai panduan Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan. Yang pertama adalah terkait dengan pelaporan dana BOS sesuai dengan yang tertera dalam Juknis, bahwa laporan itu wajib dibuat bukan hanya oleh madrasah selaku penerima bantuan, tetapi laporan dana BOS itu juga dibuat oleh tim BOS di kabupaten kota, oleh tim BOS di Kanwil, dan juga di pusat. Jadi pelaporan dana BOS itu dilakukan oleh 4 aspek yang sangat berkepentingan, yaitu madrasah selaku penerima bantuannya, kemudian kabupaten dan Kanwil selaku yang melakukan pendampingan dan monitoring, dan juga pusat selaku penyalur dana bantuannya. Nah, saya menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pelaporan di tingkat madrasah. Nah, untuk pelaporan di tingkat madrasah, Bapak Ibu, tentunya madrasah adalah lembaga yang melakukan penerimaan dana bantuan, yang menerima dana bantuan. Nah, dana bantuan tersebut itu kemudian dilakukan proses yang namanya transaksi. Transaksi dari dana BOS yang diterima. Nah, dari transaksi yang telah diterima oleh madrasah tersebut, maka ada 3 pelaporan yang perlu disiapkan oleh madrasah. Yaitu yang pertama adalah terkait dengan SPJ, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pembukuan, dan yang ketiga terkait dengan LPJ. Nah, nanti saya akan jelaskan secara rinci apa itu SPJ, apa itu pembukuan, dan apa itu LPJ. Nah, transaksi yang dilakukan oleh madrasah itu ada 3 jenis transaksi, yaitu transaksi pendapatan, kemudian transaksi pindah buku, dan transaksi belanja. Ketiga transaksi ini itu wajib memenuhi 3 unsur, yaitu valid, relevan, dan cukup. Valid artinya transaksi itu benar, akurat, dan berlaku. Relevan itu sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Cukup yaitu memadai sesuai dengan nilai transaksi. Nah, nanti kita bahas lebih rinci. Nah, selanjutnya kita bahas pertama, yaitu terkait dengan laporan yang menyangkut SPJ. Jadi setiap kita di madrasah, baik itu madrasah negeri maupun madrasah swasta, melakukan transaksi terkait dengan penggunaan dana BOS, maka setiap transaksi penggunaan dana BOS itu harus melampirkan yang namanya SPJ, surat pertanggungjawaban, ya. Jadi setiap transaksi itu harus ada SPJ-nya. Nah, transaksi itu tadi kan ada 3, transaksi pendapatan, transaksi pindah buku, dan juga transaksi belanja. Nah, bagaimana SPJ-nya? Kalau transaksi pendapatan di madrasah swasta, maka SPJ-nya yang harus Bapak Ibu siapkan, ya, transaksinya
pada saat di madrasah swasta, SPJ itu adalah saat dana diterima di rekening madrasah. Ya, saat dana diterima di rekening madrasah, artinya saat uang itu masuk ke rekening penyalur. Ya, rekening penyalur adalah rekening yang tertera pada tanda bukti upload dan PKS, Bapak Ibu. Ya, jadi transaksi pendapatan itu adalah transaksi saat dana diterima di rekening madrasah. Sehingga SPJ-nya adalah buku rekening atau rekening koran di mana tertera tanggal dan nilai uangnya. Ya. Jadi di madrasah swasta itu SPJ pendapatannya itu adalah buku rekening atau rekening koran di mana tertera tanggal dan nilai uang. Contoh misalkan dana BOS tahap 1 masuk di tanggal berapa, kemudian nilai uangnya berapa, itu tertera di buku rekening atau rekening koran. Itulah yang menjadi SPJ pendapatan. Sedangkan untuk madrasah negeri, untuk MTS negeri dan MAN, transaksi pendapatan itu adalah ketika SP2D, SP2D UP, GUP, TUP, LS itu terbit di KPPN. Sehingga SPJ-nya adalah yaitu SPM, SP2D, UP, GUP, TUP, LS, dan juga rekening bank. Rekening bank ini ketika uang itu masuk ke rekening bendahara pengeluaran. Nah, di rekening bank itu ada tercantum tanggal dan nilai uangnya. Ini yang SPJ yang harus disiapkan oleh madrasah negeri, MTS negeri, dan MAN untuk transaksi pendapatan. Sedangkan untuk MIN, transaksi pendapatannya itu adalah ketika dana diterima dari Kan Kemenak. Ya, dana diterima dari Kan Kemenak. Ini misalkan dari MIN, itu dana yang diterima dari Kan Kemenak itu bersifat tunai. Maka SPJ-nya itu adalah tanda terima dari Kan Kemenak. Atau dana yang diterima dari Kan Kemenak itu sifatnya ditransfer oleh bendahara pengeluaran ke bendahara pengeluaran pembantu. Maka SPJ-nya adalah rekening bank, tanggal dan nilai uang. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata sifatnya langsung oleh bendahara pengeluaran, ya, tidak lagi diserahkan ke MIN, maka SPJ-nya adalah apa namanya transaksi UP, GUP, TUP, LS dari bendahara pengeluaran. Ya, itu transaksi pendapatan, Bapak Ibu. Ini harus dipahami dengan baik biar jangan keliru menyiapkan dokumen pelaporannya. Kemudian terkait dengan transaksi pindah buku. Nah, untuk transaksi pindah buku itu terjadi ketika saat dana dicairkan dari rekening madrasah, ya, rekening penyalur bantuan tadi untuk madrasah swasta, atau dari rekening bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu ke tunai. Ini berarti harus kita lakukan pencatatan transaksi pindah buku. Ya, saat dana dicairkan dari rekening madrasah atau rekening bendahara ke tunai. Atau juga saat transfer dari rekening penyalur ke rekening madrasah lain. Misalkan di madrasah swasta, banknya itu Bank Mandiri, ternyata Bank Mandirinya itu cukup jauh, maka dibuatkan rekening penampung istilahnya, yaitu rekening madrasah di bank yang lain yang terdekat di lokasi madrasah. Maka pada saat melakukan transfer uang dari rekening penyalur ke rekening madrasah lain itu, maka itu transaksi pindah buku dicatatkannya.
ya. Atau saat penyetoran dari tunai ke rekening penyalur atau ke rekening lain. Ini juga dicatatkan sebagai transaksi pindah buku. Nah, SPJ-nya bagaimana? Nah, untuk yang eh, ditarik tunai ya dari rekening penyalur atau rekening bendahara kemudian ditarik ke uang tunai, maka SPJ yang harus disiapkan adalah buku rekening atau rekening koran, tanggal dan nilai uangnya, tertera tanggal dan nilai uang transaksi penarikan tadi. Dan juga bukti penarikan dana dari rekening, slip penarikan, ya, slip penarikan. Baik itu dari rekening penyalur atau rekening lainnya ketika diambil tunai oleh bendahara. Ya, itu SPJ yang harus disiapkan. Nah, kalau terkait dengan transfer, maka SPJ-nya adalah sama buku rekening atau rekening koran di mana ada tanggal dan nilai uang proses transaksi tadi, transaksi pindah buku tadi dari rekening penyalur ke rekening lainnya. Nah, untuk yang pindah buku ketika penyetoran dari tunai ke rekening, maka SPJ yang harus disiapkan madrasah adalah bukti penyetoran dananya. Ya, bukti penyetoran dananya. Nah, untuk transaksi belanja, SPJ yang harus kita siapkan adalah transaksi belanja itu terjadi ketika ada pembelian atau pembayaran atas barang dan jasa. Kalau di dana bos itu kan cuma dua, bayar honor atau beli barang atau pembayaran jasa. Ya. Nah, SPJ-nya adalah nota, kwitansi, dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian SPJ-nya juga adalah dokumen perpajakan jika ada pungut atau potong pajaknya. Ya. Jadi harus diperhatikan nih Bapak Ibu, baik madrasah negeri maupun madrasah swasta terkait dengan SPJ untuk masing-masing transaksi. Baik itu transaksi pendapatan, transaksi pindah buku, transaksi belanja. Harus dipahami kapan transaksi pendapatan itu, kapan transaksi pindah buku, kapan transaksi belanja. Ya. Nah, itu terkait dengan SPJ. Nah, untuk SPJ, ketika kita melakukan proses belanja, yaitu bayar honor atau belanja barang dan jasa, maka kita juga harus memperhatikan ketentuan dokumen pertanggungjawabannya. Ya. Nah, untuk pengadaan di bawah sampai dengan 10 juta, maka cukup dengan bukti pembelian atau bukti pembayaran. Ya, bukti pembelian atau bukti pembayaran. Misalkan nota, ya. Jadi kalau misalkan eh, belanja itu di bawah 10 juta atau sampai dengan 10 juta, maka sesuai dengan ketentuan di Perpres 12 tentang pengadaan barang dan jasa itu dokumennya cukup bukti pembelian atau bukti bayar, ya. Sedangkan untuk pengadaan di atas 10 juta sampai dengan 50 juta, maka data dukung selain nota yang diperoleh dari toko, wajib ada juga kwitansi. Ya, kwitansi ini adalah kwitansi pembayaran yang dibuat oleh bendahara pengeluaran yang sesuai dengan format kwitansi yang ada pada Juknis Bos. Ya. Jadi kalau pembelian di bawah 10 juta, nota belanja saja sudah cukup tanpa harus ada kwitansi. Tetapi kalau Bapak Ibu membuat kwitansi, ya bagus juga.
Ya, karena ada ketentuan jika transaksi di atas 5 juta, maka wajib dibubuhkan materai 10.000 pada kwitansi pembayaran. Ya. Nah, kalau untuk pengadaan sampai dengan 50 juta, maka selain nota, selain kwitansi, karena pengadaannya di atas 10 juta, dia wajib ada dokumen spesifikasi teknis dan HPS-nya. Contoh misalkan Bapak Ibu beli laptop harga 12 juta, maka harus ada dokumen speknya karena di atas 10 juta. Misalkan laptop itu merek apa, RAM-nya berapa, layarnya apa, berapa inch, hard disk, SSD atau HDD, dan seterusnya. Speknya harus ada. Kemudian HPS-nya juga ada. HPS itu apa? Harga perkiraan sendiri. Yaitu perbandingan harga ketika Bapak Ibu sebelum melakukan pengadaan, itu Bapak Ibu melakukan survei harga. Ya, itu jangan lupa. Harus disiapkan di dokumen SPJ-nya Bapak Ibu. Ya. Nah, sedangkan untuk pengadaan di atas 50 juta sampai dengan 200 juta, maka Bapak Ibu juga harus menyiapkan yang namanya SPK, Surat Perintah Kerja. Di mana di situ mulai dari surat permintaan penawaran, dari surat permintaan penawaran, surat penunjukan rekanan, dari surat penunjukan rekanan ada negosiasi harga, ya. Kemudian nanti ada kontrak, nanti ada berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, ada berita acara hasil serah terima, kemudian ada kwitansi. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau pengadaan di atas 50 juta sampai dengan 200 juta. Nah, untuk pengadaan di atas 200 juta, maka ada surat perjanjian, ya. Nah, ini eh, biasanya di madrasah negeri itu jarang ada pengadaan di atas 200 juta. Tapi kalau ada pengadaan barang di atas 200 juta, maka harus ada dokumen surat perjanjian. Kemudian jika Bapak Ibu melakukan pengadaan melalui e-purchasing, ya, melalui katalog elektronik atau toko daring, maka SPJ yang harus disiapkan adalah surat pesanan, ya. Surat pesanan atau invoice yang Bapak Ibu terima pada saat melakukan transaksi e-purchasing. Seperti itu Bapak Ibu. Itu dokumen SPJ yang wajib Bapak Ibu siapkan, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, selanjutnya terkait dengan proses SPJ tadi, selain ada nota, ada kwitansi dan yang lain-lain, maka ada juga dokumen perpajakan. Nah, ini Bapak Ibu harus menyiapkan SPJ terkait dengan dokumen perpajakan tadi. Ya, perpajakan itu seperti yang sering kita sampaikan bahwa perpajakan itu ada yang sifatnya potong, ada sifatnya pungut. Ya, jadi dari setiap transaksi yang Bapak Ibu lakukan dengan dana BOS tadi, Bapak Ibu harus memperhatikan aspek perpajakannya, ya, terkait dengan laporan nanti dana BOS yang Bapak Ibu kelola. SPJ perpajakannya seperti apa? Nah, pajak sendiri seperti yang kita sampaikan itu ada bea matre, pajak terkait dengan dokumen yang nilainya 10.000, ya. Kemudian PPh 21 untuk orang pribadi, PPh 23 untuk badan usaha. Nah, PPh 21 untuk orang pribadi ini biasanya di dana BOS itu ada 2 item, yaitu terkait dengan upah, terkait dengan uang saku kegiatan, atau honor, atau uang rapat. Nah, terkait dengan upah, ini misalkan upah tukang, ya, kemudian upah perbaikan mebeler,
perbaikan komputer dan seterusnya yang sifatnya upah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Kalau upahnya dibayarkan bulanan, ya, misalkan juga dibayar bulanan ini contoh misalkan eh, kita mengangkat operator di madrasah kita yang sifatnya bukan pegawai tetap, ya. Dia pegawai tidak tetap yang dibayarkannya hanya pada saat kegiatan itu berlangsung, tidak dibayar rutin tiap bulan. Nah, ini ketika dia dibayar bulanan, maka pajak yang kita pungut adalah penghasilan brutonya itu dikalikan dengan TER bulanan. TER itu apa? Tarif efektif rata-rata. Jadi penghasilan bruto bulanan dia dikali dengan TER bulanannya. Nah, apabila misalkan dia tidak dibayar bulanan, maka kalau penghasilannya di bawah sama dengan 2,5 juta per hari, maka tarif pajak yang harus dipotong bendahara adalah penghasilan bruto dikali dengan TER-nya. Sedangkan kalau di atas 2,5 juta per hari, maka tarif pajak yang harus dipotong bendahara itu penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Ya. Nah, ini harus ada SPJ-nya bukti potong. Bukti potongnya, kemudian bukti penyetoran pajaknya. Nah, ini harus diperhatikan oleh bendahara terkait dengan SPJ-nya. Nah, sedangkan untuk PPh 23, badan usaha, itu meliputi jasa sewa harta. Misalkan Bapak Ibu sewa mobil, sewa kendaraan, ya. Nah, ini harus dikenakan pemotongan pajak sebesar jumlah bruto kali 2%. Berarti harus ada SPJ bukti potong dan juga SPJ bukti setor. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan terkait dengan kegiatan, honor narasumber, honor panitia, kemudian ada uang saku, maka itu bendahara harus punya bukti potong, yaitu terkait dengan PPh 21, yaitu penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Nah, ini, eh, nah contohnya seperti ini Bapak Ibu. Tarif pasal 17 itu kalau penghasilannya sampai dengan 60 juta, maka tarifnya 5%. Maka misalkan kalau dia eh, honor narasumber, honor PPDB, kalau nilai penghasilannya itu sampai dengan 60 juta, maka dia 5%. Ya. Kalau dia PNS, maka dia menggunakan skema golongan. Kalau golongan 2 0%, golongan 3 5%, golongan 4 15%. Nah, itu. Kalau misalkan Pak Juma, sebentar Pak Juma. ya apa? Pak Juma, sebentar. Pak, bisa lebih detail lagi, 60 juta itu per bulan atau per satu peristiwa atau per tahun itu ya, 60 juta itu pendapatannya. Bisa didetailkan itu ya. Ya, Pak. Kalau eh 60 juta tadi itu pendapatannya itu yang slide berikutnya ya. itu contoh. Nah, kalau di tarif pasal 17 ini itu per bulan, Abah. Ya. Ah, ya. Jadi per bulan kalau penghasilan per bulannya sampai dengan 60 juta, maka dia dikenakan tarif pasal 17, pasal progresif istilahnya. Itu 5%. Nah, jadi kalau penghasilan uang saku, uang honor, dan seterusnya itu kan 0 sampai 60 juta pasti 5%. Ya, 5%. Nah, terkait dengan yang di atas, yang upah, ini kan Bapak Ibu tadi saya sampaikan,
Kalau dibayarnya bulanan, ya, dibayarnya bulanan, maka penghasilan bruto dikali dengan TER bulanan. Nah, penghasilan bruto itu adalah penghasilan yang dia terima selama 1 bulan. Misalkan Bapak Ibu kasih dia 1 bulannya 500.000 upahnya. Maka eh, ini yang sifatnya upah ya Bapak Ibu, bukan yang sifatnya gaji GTT PTT. Ini yang sifatnya upah. Upah artinya dia penghasilan pegawai tidak tetap. Contoh misalkan Bapak Ibu mengambil jasa operator emis yang dalam 1 tahun itu hanya dibayar 2 kali. Tidak dibayar rutin setiap bulan. Ya, nah itu penghasilan bruto dikali dengan TER bulanan. Misalkan tadi 500.000 dikali dengan TER bulanannya ini Bapak Ibu. Ya, kalau penghasilannya sampai dengan 5.400.000 per bulan, maka pajaknya 0%. Ya. Nah, kalau penghasilannya di atas 5.400.000 itu 0,25%. Itu terkait dengan pajaknya. Nah, kalau terkait dengan jasa sewa, maka itu jumlah bruto kali 2%. Contoh misalkan Bapak Ibu sewa kendaraan 1 juta, maka ingat dipotong pajaknya 2%. Maka yang dikasih ke penyewa yang punya kendaraan itu sifatnya tidak sampai 1 juta karena dipotong 2%. Ya. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu sewa kendaraan ya di Damri misalkan atau perusahaan bus atau jasa rental mobil yang sifatnya PPh 23 badan usaha. Nah, kemudian terkait dengan SPJ perpajakan yang sering terjadi di madrasah adalah terkait dengan PPN. Ya, PPN berarti pajak pertambahan nilai ya yang Bapak Ibu pungut terkait dengan transaksi jual beli. Nah, terkait dengan transaksi jual beli ini yang perlu diperhatikan adalah 2 syaratnya. Kalau dia itu barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dan juga dibelinya pada pengusaha kena pajak. Ya. Nah, tarif pajaknya itu berarti harga barangnya dikali dengan yang saat ini akan berlaku itu 12%. Kalau Bapak Ibu kan masih 11% di tahun 2024 ini. Berarti contoh misalkan Bapak Ibu beli laptop. Laptop itu barang kena pajak. Nah, sekarang Bapak Ibu belinya di mana? Beli di pengusaha kena pajak atau bukan pengusaha kena pajak? Kalau Bapak Ibu belinya di pengusaha kena pajak, kalau madrasah negeri, harganya di atas 2 juta, maka dia wajib dipungut. Berarti laptop yang tadi 10 juta, kena PPN 11%, 1.100.000, maka kwitansinya menjadi 11.100.000 untuk madrasah negeri. Karena dia bendahara pemerintah, dia wajib pungut. Jadi yang dibayarkan ke tokonya itu 10 juta, tetapi di kwitansinya 11.100.000 karena 1.100.000-nya itu dia pungut PPN 11%. Tapi kalau untuk madrasah swasta, karena madrasah swasta bukan bendahara pemerintah, dia tidak wajib pungut, tetapi dia wajib bayar. Artinya ketika dia beli di laptop di pengusaha kena pajak, pengusaha kena pajak itu menerbitkan faktur pajak, maka barang yang tadinya laptopnya harga 10 juta, kemudian keluar faktur pajak 1.100.000, maka yang dibayarkan oleh bendahara madrasah swasta itu 11.100.000. Sesuai dengan kwitansinya 11.100.000. Jadi bendahara madrasah swasta tidak perlu menyetorkan PPN
Karena yang menyetorkan PPN itu adalah si PKP-nya. Karena dia yang menerbitkan faktur pajak. Beda kalau madrasah negeri tadi, karena dia bendahara pemerintah, dia pungut pajaknya yang 1.100.000, bendahara madrasah negeri yang melakukan penyetoran. Itu harus diperhatikan perbedaannya Bapak Ibu. Terkait dengan SPJ-nya. Sehingga kalau madrasah swasta, SPJ-nya adalah kwitansi pembelian laptop tadi, kemudian faktur pajak. Dan juga kalau bisa dimintakan bukti penyetoran pajak oleh si PKP. Kalau memang tidak ada, cukup faktur pajak tadi sebagai dasar Bapak Ibu membayar PPN barang tadi. Sedangkan untuk madrasah negeri, SPJ-nya adalah kwitansi pembelian laptop tadi, kemudian bukti pungut, ya, kemudian penyetoran pajaknya. Nah, kasus lain ketika Bapak Ibu belanja itu bukan pengusaha kena pajak. Ya, misalkan beli eh, laptop tadi di toko yang bukan pengusaha kena pajak. Nah, bukan pengusaha kena pajak ini bisa kita lihat dengan eh, indikator bahwa kita minta faktur pajak dari toko tersebut. Ketika kita belanja, kita minta faktur pajak. Kalau si toko tadi tidak bisa memberikan faktur pajak, berarti dia bukan pengusaha kena pajak. Kalau dia bukan pengusaha kena pajak, maka madrasah swasta dan juga madrasah negeri, ya, itu tidak wajib melakukan pemungutan pajak. Maka cukup dengan apa SPJ-nya? Surat keterangan bukan pengusaha kena pajak. Formatnya ada di Juknisbos. Ya, dikasih surat keterangan itu kepada si toko untuk dia tanda tangan, itu menjadi SPJ bahwa kita beli barang laptop 10 juta tadi, kita tidak pungut PPN-nya karena si penjual itu bukan PKP. Karena syarat dari PPN itu ada dua, barang kena pajak dan pengusaha kena pajak. Ya, nah, itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan SPJ terkait dengan pajak dari transaksi yang Bapak Ibu belanjakan. Ya, nah, jadi itu. Nah, ini yang harus diperhatikan juga Bapak Ibu terkait dengan pelaporan pajaknya. Ya, kalau PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 yang Bapak Ibu potong, bendahara potong dari pembayaran honor atau pembayaran upah, maka Bapak Ibu wajib setor ke kas negara atau ke kantor pajak atau ke bank itu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu di SPJ-nya itu harus bukti penyetorannya itu tanggal 10 bulan berikutnya maksimal itu. Sedangkan untuk PPN, ya, untuk PPN itu Bapak Ibu setor madrasah negeri itu setornya maksimal tanggal 7 bulan berikutnya. Ya. Nah, itu harus diperhatikan terkait dengan SPJ perpajakan yang Bapak Ibu menggunakan dana BOS. Nah, itu terkait dengan SPJ Bapak Ibu. Tadi kan laporan itu di madrasah ada yang namanya SPJ, ada yang namanya pembukuan, ada yang namanya LPJ. Nah, SPJ tadi kita sudah jelaskan. Nah, sekarang setelah transaksi terjadi, kemudian kan madrasah bendahara dalam hal ini mendapatkan SPJ, ya, seperti yang kita sudah jelaskan. Nah, dari SPJ tadi, kemudian kita lakukan pembukuan, ya, lakukan pembukuan. Pembukuan ini kalau di madrasah, MI, MTS, MA, MAK, itu nanti secara otomatis by system di aplikasi RKAM. Ya. Sedangkan untuk RA
Jenjang Raudatul Atfal karena belum menggunakan RKAM maka masih menggunakan pembukuan secara manual, Excel. Nah, di pembukuan ini itu ada pembukuan pendapatan, pembukuan pindah buku, pembukuan belanja. Ya. Kapan itu pembukuan pendapatan? Itu ketika dana masuk rekening untuk madrasah swasta, ya. Dana masuk rekening. Kalau di madrasah negeri ketika SP2D UP, GUP, TUP, LS terbit. Kalau di madrasah min maka ketika dana BOS diterima dari Kemenak. Nah, untuk pembukuan pindah buku itu ketika terjadi penarikan dana secara tunai dari bank, ya, atau ketika dilakukan proses transfer antar rekening. Dan untuk pembukuan belanja itu dilakukan saat melakukan transaksi belanja atau transaksi pembayaran. Nah, untuk di madrasah negeri ketika prosesnya menggunakan LS, maka ketika SP2D LS terbit, itu dicatat sekaligus pendapatan, sekaligus belanja. Karena kalau LS itu kan dia tidak masuk ke rekening bendahara pengeluaran. Dia langsung uangnya ke rekening penerima. Maka dicatat sekaligus sebagai pendapatan, sekaligus sebagai belanja. Nah, ketiga transaksi pendapatan, pindah buku, dan belanja ini kemudian dicatatkan dalam yang namanya buku kas umum. Ya, dicatatkan dalam buku kas umum. Nah, seluruh transaksi yang dicatat di dalam buku kas umum ini kemudian dipecah sesuai dengan jenis transaksinya pada buku pembantu, yaitu buku pembantu kas tunai untuk khusus transaksi yang berasal dari uang tunai. Kemudian buku pembantu pajak untuk transaksi yang terkait dengan pungut dan potong pajak. Dan transaksi yang sifatnya pembantu bank. Dalam hal ini kita tinggal melampirkan rekening koran pada setiap bulan pelaporannya. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu terkait dengan pembukuan. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa pembukuan ini itu menggunakan komputer, dilarang tulis tangan, ya. Jadi Bapak Ibu yang di RA meskipun tidak menggunakan RKAM harus menggunakan format yang sudah ditentukan, yaitu Excel. Jadi dilakukan menggunakan komputer, tidak boleh ditulis tangan di buku, ya. Kemudian penegasan madrasah negeri maupun swasta wajib menggunakan RKAM. Kemudian dibukukan apabila dana BOS sudah diterima. Jika belum, maka tetap dibuat dengan keterangan nihil. Nah, ini biasanya terjadi di madrasah swasta, RA, MIMTS, MA swasta. Misalkan dana BOS-nya itu dicairkan di bulan Maret. Nah, artinya pembukuan bulan Januari dan Februari itu tetap harus dibuat. Tidak boleh tidak dibuat dengan alasan dana BOS belum diterima. Tetapi Januari dan Februari itu tetap dibuat. Tetapi dengan keterangan nihil transaksi. Jadi pembukuannya tetap dibuat. Ya. Nah, meskipun keterangannya nihil. Selanjutnya, setiap transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran itu harus segera dicatat dalam BKU. Ya, harus segera dicatat dalam BKU sesuai dengan tanggal transaksi yang terjadi. Baik itu transaksi pendapatan, penerimaan, maupun transaksi pengeluaran atau belanja. Selanjutnya, dokumen sumber pembukuan bendahara yang harus dicatat dalam BKU seperti kwitansi, nota, ya, kemudian
SPJ pendapatan tadi. Jadi setiap SPJ, baik SPJ pendapatan, pindah buku maupun belanja itu harus menjadi dokumen sumber untuk dilakukan proses pembukuan. Ya, kalau di RKAM dia akan otomatis. Tapi kalau di RA, Bapak Ibu harus mengurutkannya sesuai dengan tanggal transaksi yang baik. Ya. Nah, selanjutnya faktur pajak ini yang untuk PPN, bukti potongan atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara itu juga menjadi dokumen sumber dalam proses pembukuan ini. Nah, yang terpenting adalah BKU dan buku pembantu itu harus ditutup dan dicetak setiap bulan. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi pembukuan itu harus dicetak setiap bulan. Artinya Bapak Ibu melakukan pembukuan itu setiap bulan. Karena yang selama ini kita lihat, itu Bapak Ibu melakukannya tidak setiap bulan, tetapi setiap akhir periode pelaporan semester. Sehingga ada pembukuan bulan Maret, tanggalnya Juli. Pembukuan bulan Mei, tanggalnya Juli. Nah, ini yang keliru. Harusnya pembukuan itu ditutup setiap akhir bulan. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi RKAM, itu otomatis tanggalnya. Bapak Ibu tidak bisa tipu-tipu karena ketahuan tanggalnya secara otomatis. Nah, jadi harus dicetak setiap bulan. Nah, setiap bulan setelah dicetak itu wajib di-print, ditandatangani oleh kepala madrasah dan bendahara. Ya. Yang paling penting adalah jika terdapat sisa anggaran di 31 Desember, maka harus disetor ke kas negara. Nah, ini yang perlu perhatikan Bapak Ibu. Meskipun uangnya Bapak Ibu sudah belanjakan, tetapi tidak Bapak Ibu laporkan sehingga terjadi di kas pembukuan itu di BKU 31 Desember masih ada sisa saldo, maka senilai sisa saldo di 31 Desember itu wajib disetor ke kas negara. Nah, ini tentunya sangat merugikan Bapak Ibu karena pastinya uangnya sudah Bapak Ibu cairkan, tetapi Bapak Ibu terlambat melaporkan. Nah, ini ketika diperiksa oleh tim, maka ini direkomendasikan untuk dikembalikan ke kas negara. Karena itu sudah jelas tercantum dalam Juknis. Ya, harus menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk pelaporan di tingkat madrasah selanjutnya adalah terkait dengan LPJ, ya. Jadi harus diperhatikan mana perbedaan SPJ, mana perbedaan LPJ, ya. SPJ itu terkait dengan bukti proses transaksi melahirkan SPJ. Kemudian SPJ itu dilakukan pembukuan. Nah, dari akhir pembukuan di setiap bulan ketika ditutup pembukuannya setiap bulan, maka melahirkan yang namanya LPJ, laporan pertanggungjawaban. Nah, LPJ ini itu dibuat setiap bulan oleh bendahara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ya. Nah, kalau di MIN ada BPP, maka BPP wajib membuat LPJ dan menyampaikannya kepada bendahara pengeluaran di Kemenak Kabupaten Kota paling lambat 5 hari di bulan berikutnya. Nah, LPJ yang Bapak Ibu buat itu sudah ada formatnya, baik yang manual di RA pakai Excel maupun yang di RKAM itu sudah ada formatnya. Di LPJ itu biasanya cukup 1 atau 2 lembar, di mana dia menyajikan informasi keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, seperti saldo awalnya berapa, kemudian ada penambahan tidak, kemudian penggunaannya atau pengurangannya berapa, sehingga saldo akhirnya berapa. Kemudian keadaan kasnya, uang tunai di brankas berapa, uang tunai yang ada di saldo bank berapa. Kemudian hasil rekonsiliasi kas seperti apa.
kemudian ada penjelasan selisih. Nah, biasanya di LPJ yang Bapak Ibu susun itu ada selisih kas. Nah, selisih kas ini diakibatkan oleh tiga hal. Pertama, adanya pembulatan transaksi yang dilakukan. Kemudian yang kedua, adanya belanja yang sudah dicatat tetapi uangnya belum dibayarkan. Yang ketiga, terkait dengan transaksi penerimaan atau pengeluaran yang lebih atau kurang dicatat. Nah, terkait dengan transaksi pembulatan, nah ini biasanya terjadi ketika Bapak Ibu melakukan transaksi pembayaran. Misalkan bayar listrik, prabayar, bayar air, dan pembayaran-pembayaran lain yang sifatnya ada angka-angka ganjil di belakangnya. Nah, ini harus diperhatikan oleh madrasah nih, ya. Nah, transaksi-transaksi seperti tadi itu boleh Bapak Ibu lakukan pembulatan. Nah, pembulatan itu wajar apabila nilai pembulatan itu dibulatkan nominal terdekat. Contoh misalkan Bapak Ibu bayar listrik Rp139.025, maka bisa dibulatkan menjadi Rp140.000. Karena kemungkinan Bapak Ibu ketika menyetorkan uang ke kasir, dia dikasih uang 150.000, dia hanya kembali 10.000. Tidak, dia kembalikan 10.500 dengan alasan uang Rp500 tidak ada. Biasanya begitu. Jadi dibulatkan ke 140.000. Jadi dibulatkan ke nominal terdekat yang masih wajar. Ya. Nah, proses pembulatan transaksi ini itu bisa Bapak Ibu lakukan di tiga hal. Tetapi kami rekomendasikan untuk Bapak Ibu lakukan pembulatan transaksi pada saat transaksi itu dilakukan. Misalkan Bapak Ibu bayar air tadi Rp139.025, Rp25, maka Bapak Ibu langsung di nota pembayarannya air tadi langsung ditulis pembulatan senilai sekian dibayarkan 140.000. Nah, sehingga pada saat Bapak Ibu input di RKAM bukan yang 139.025 tetapi 140.000. Nah, ada catatan pembulatan di situ. Nah, minta si kasir untuk paraf catatan pembulatan tadi sebagai pengesahan dari proses pembulatan transaksi. Ya. Nah, kalau ternyata sudah terlanjur Bapak Ibu catatkan di RKAM senilai transaksi Rp139.025 tadi. Nah, pasti ketika Bapak Ibu buat LPJ akan ada selisih kas karena Rp75 tadi atau Rp575 tadi itu pasti akan jadi selisih. Karena uang di kas tunai bendahara tidak ada uang Rp575. Maka pembulatan transaksi itu bisa dilakukan pada saat pembuatan LPJ dengan cara mencantumkannya di penjelasan selisih kas. Nah, nanti kita bisa praktekkan nanti pada saat di aplikasi RKAM-nya. Atau pada saat di LPJ akhir tahun di bulan Desember. Juga dengan melakukan penjelasan selisih kas. Nah, itu. Nah, bisa juga selisih kas kayak tadi. Belanja yang sudah dicatat tapi uang belum dibayarkan. Nah, ini biasanya ketika misalkan ada pembayaran honor kepada guru atau pegawai di madrasah kita, ternyata si guru atau pegawai itu tidak mengambil uang honor itu karena lagi di luar daerah. Maka bendahara kemudian menyimpan sementara uang tadi. Ternyata setelah dilakukan proses opname kas oleh camat dan bendahara, ditemukan uang senilai
honor tadi, maka itu menyebabkan selisih kas. Nah, solusinya tinggal kita lakukan proses pencatatan penjelasan atas selisih kas yang kita temukan tadi. Nah, kemudian terkait dengan pengembalian dana, nah ini perlu Bapak Ibu perhatikan dengan seksama karena ini sudah di akhir tahun. Nah, pengembalian dana ini itu disebabkan atas 3 hal. Kelebihan transfer dana, kemudian dana tidak terserap, dan temuan audit. Nah, untuk mengembalikan dana ini ada 2 cara Bapak Ibu. Nah, direkomendasikan itu di cara yang pertama, yaitu dana dikembalikan dalam tahun berjalan, yaitu sebelum 31 Desember. Caranya bagaimana? Bapak Ibu setorkan uang yang Bapak Ibu mau kembalikan itu ke rekening penyalur. Nah, nanti rekening penyalur itu setelah 31 Desember akan didebit otomatis oleh pihak bank. Sehingga Bapak Ibu tidak lakukan repot-repot lagi melakukan pengembalian dana. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu di 31 Desember belum melakukan itu, maka Bapak Ibu bisa melakukan pengembalian dana setelah tahun berjalan, yaitu setelah 31 Desember. Dengan cara Bapak Ibu menghubungi live agent, kemudian meminta kode billing. Nanti dari kode billing tersebut Bapak Ibu lakukan penyetoran ke bank atau ke kantor pajak paling lambat 13 Januari tahun berikutnya. Ya. Nah, seperti itu. Itu terkait pengembalian dana. Karena Bapak Ibu jadi sebaiknya yang cara pertama. Jadi kalau ada 31 Desember rasa ada uang tunai yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, langsung saja setor ke rekening penyalur. Supaya Bapak Ibu tidak repot lagi hubungi live agent, minta kode billing. Karena terkadang pengembaliannya hanya 5.000, 10.000. Itu kan lumayan merepotkan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu terkait dengan pelaporan di tingkat madrasah Bapak Ibu. Jadi ada 3 yang harus Bapak Ibu siapkan tadi di madrasah. Yaitu terkait dengan SPJ-nya, kemudian pembukuannya, dan juga LPJ-nya. Nah, itu yang Bapak Ibu jadikan pelaporan. Tentunya dari itu nanti melalui aplikasi Erkam. Ya, dokumen fisiknya tetap Bapak Ibu siapkan, SPJ-nya, pembukuannya, LPJ-nya. Nah, nanti pelaporannya tetap melalui Erkam. Nah, sekarang saya sampaikan bagi Bapak Ibu di Kemenak Kabupaten Kota. Kemenak Kabupaten Kota tadi tidak terlepas dari penyusunan laporan dana BOS. Ya, Bapak Ibu di Juknis BOS tetap wajib menyusun laporan. Ya. Nah, laporan apa yang dibuat oleh tim BOS di kabupaten? Ada 2 laporan yang Bapak Ibu buat di kabupaten. Yaitu yang pertama, laporan hasil verifikasi pengajuan dana. Karena Bapak Ibu di kabupaten kan melakukan verifikasi pengajuan dana itu jenjang RA, jenjang MI, dan jenjang MTS. Kemudian Bapak Ibu juga menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi terkait dana BOS. Karena pasti ada di Bapak Ibu sekalian yang turun monef BOS. Maka harus dibuatkan laporan monefnya. Nah, terkait dengan laporan verifikasi, Bapak Ibu menjelaskan terkait dengan verifikasi pengajuannya. Ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, misalkan di tahap 1 batch 1 jumlah pengajuan berapa, jumlah yang Bapak Ibu terima berapa, jumlah yang ditolak berapa, di batch 2 juga sama, jumlah pengajuannya berapa, jumlah diterima berapa, jumlah ditolak berapa. Begitupun di tahap 2 dan juga memberikan catatan hasil verifikasinya. Itu laporan hasil verifikasi yang harus dibuat oleh tim BOS Kabupaten Kota. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga pasti turun monef. Nah, ini yang terkadang Bapak Ibu monef tetapi tidak membuat laporan BOS, laporan hasil monef BOS. Nah, Bapak Ibu monef
itu bukan pergi kunjungi madrasah, datang tanda tangan SPD, kasih tunjuk surat tugas, kemudian foto-foto saja, tetapi harus betul-betul melihat pelaporan dari bos madrasah. Kuncinya adalah Bapak Ibu melihat senyatanya dan membandingkan seharusnya. Senyatanya apa? Dokumen yang Bapak Ibu lihat di madrasah itu senyatanya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bandingkan seharusnya sih seperti apa? Rujukan regulasinya seperti apa? Tentunya ketika Bapak Ibu melihat dokumen laporan yang tadi, ada SPJ, ada pembukuan, ada LPJ, 3 dokumen pelaporan tadi, Bapak Ibu ketika melihat kondisi real senyatanya dengan seharusnya, kemudian pasti ada yang namanya gap. Apakah sesuai yang senyatanya dengan seharusnya itu sesuai ataukah tidak sesuai? Kalau tidak sesuai, maka pasti akibatnya adalah temuan. Ya, temuan itu ada temuan administrasi, ada temuan kerugian negara, ada temuan tindak pidana korupsi. Nah, dari temuan-temuan itu, kemudian Bapak Ibu cari tahu penyebabnya. Penyebabnya itu bisa dari yayasan, bisa oleh camat atau bendahara, atau lainnya. Nah, dari penyebabnya itu kemudian Bapak Ibu buatkan rekomendasi untuk menghilangkan penyebab dan akibatnya. Sehingga nanti sistematika pelaporannya itu yaitu kondisi yang ditemui seperti apa, ya. Kemudian aturan atau kriterianya seperti apa, akibatnya seperti apa, penyebabnya seperti apa, rekomendasinya seperti apa. Contoh misalkan tadi terkait dengan SPJ. Misalkan ada pembelian laptop tadi. Senyatanya pembelian laptop itu ada kwitansinya. Nah, seharusnya selain kwitansi ada dokumen perpajakan. Ternyata senyatanya hanya ada dokumen kwitansi. Padahal seharusnya selain kwitansi ada dokumen perpajakan. Nah, maka tidak sesuai. Temuannya apa? Temuannya administrasi. Bahwa madrasah tadi tidak melampirkan dokumen perpajakan. Baik itu faktur pajak ataukah surat keterangan bukan PKP. Kalau memang dia tidak PKP, itu kan tetap harus ada. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ya bendaharanya misalkan tidak eh, membuat SPJ itu. Nah, rekomendasinya apa? Menyarankan agar si bendahara itu kemudian menyiapkan dokumen perpajakan tadi. Nah, jadi itu contoh-contoh kasus ketika kita melakukan monef bos. Jadi bukan kita pergi hanya sekedar foto dengan kepala madrasah dan bendahara, tidak melihat dokumennya. Nah, sehingga harus diperhatikan itu. Nah, nanti laporan hasil monef bos ini yang menjadi eh, poin kita, baik itu di Kemenak Kabupaten Kota, pengawas madrasah, admin bosnya untuk bisa melakukan pendampingan kepada si madrasah itu terkait dengan pengelolaan dana bos yang lebih baik lagi. Nah, mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini yang seperti Pak Sadik sampaikan tadi, Bapak Ibu, kita lanjut ke penjelasan secara teknis di aplikasi Erkamnya. Karena Bapak Ibu, saya yakin dan percaya dana BOS yang Bapak Ibu terima, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta, itu sudah Bapak Ibu laksanakan. Hanya Bapak Ibu tidak melakukan atau belum melakukan pelaporan. Padahal Bapak Ibu, di Juknis BOS itu sudah jelas bahwa madrasah negeri maupun madrasah swasta itu wajib melakukan pelaporan di aplikasi Erkam kecuali RA karena RA belum wajib di aplikasi Erkam, baru jenjang MI, MTS, MA, MAK baik negeri maupun swasta. Nah, kalau kita lihat di progres Erkam kemarin
yang saya ambil data kemarin, untuk madrasah negeri, kita punya madrasah negeri itu ada 73 madrasah negeri. Tetapi dari data dashboard itu, yang selesai menyusun rencana itu baru 39. Yang belum selesai 32. Totalnya berarti 71. Berarti ada 2 madrasah negeri yang sama sekali tidak mengakses RKAM. Nah ini, madrasah negeri yang sama sekali tidak mengakses RKAM. Kalau yang 32 ini sudah mengakses tapi belum selesai. Itu baru di rencananya Bapak Ibu. Untuk realisasinya itu baru 5 madrasah negeri yang selesai. Sedangkan 66 madrasah negeri itu belum selesai. Berarti ada dari 39 yang menyusun rencananya selesai, itu baru 5 yang mengisi realisasi. Nah, dari total 26 miliar dana BOS madrasah negeri, ini masih kurang 2 madrasah negeri lagi yang belum input pendapatan ini. Dari 26 yang sudah diinput Bapak Ibu, itu masih ada 8 miliar lebih yang belum diinput realisasinya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika ada pemeriksaan, 8 miliar ini pasti menjadi temuan. Disuruh kembalikan ke kas negara. Nah, ini tentunya menjadi masalah bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu di madrasah negeri, jangan hanya bahwa karena Bapak Ibu sudah lapor di Sakti, sudah lapor di ini, kemudian Bapak Ibu tidak melakukan pelaporan di ini di RKAM-nya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk madrasah swasta di tahap 1 ini eh, dari 260 madrasah penerima BOS tahap 1 itu menginput rencananya sudah selesai. Sedangkan untuk menginput realisasinya itu masih ada 9 madrasah yang belum selesai. Dengan total anggaran yang belum selesai diinput itu 14.195.300. Ya. Untuk tahap 2 itu masih ada 13 madrasah yang rencananya saja belum selesai Bapak Ibu. Sedangkan realisasinya itu masih 257. Berarti baru 3 madrasah yang selesai mengisi realisasi. Nah, dana yang masih belum terinputkan di RKAM itu senilai 3 miliar 425.101.000 sekian. Ya. Nah, ini potensi untuk menjadi temuan Bapak Ibu. Ya, ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Ini kendalanya di mana? Kok sampai Desember ini Bapak Ibu belum menginputkan? Ya, hanya baru 3 madrasah yang selesai menginputkan. Nah, ini tentunya tugas kami adalah mengingatkan Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu tidak mengikuti arahan kami dan kemudian menjadi temuan, ya resiko ditanggung masing-masing. Ya, nah sama seperti di temuan BPK tahun 2022 kemarin, ada satu madrasah yang masih belum menyelesaikan pelaporan senilai 60 juta lebih. Itu menjadi temuan dan disuruh kembalikan ke kas negara. Nah, akhirnya si kepala madrasah dan bendaharanya ya pasrah. Karena memang tidak bisa dikasih kembali ya. Kalau diproses hukum ke jalur polisi, ya mereka siap ditahan oleh kepolisian. Karena rekomendasinya pengembalian ke kas negara senilai 60 juta lebih. Nah, uangnya sudah mereka cairkan, sudah mereka belanjakan, tetapi belum diinputkan di RKAM. Nah, itu menjadi temuan BPK dan masuk dalam notisi temuan. Artinya harus dikembalikan ke kas negara. Nah, ini yang menjadi perhatian Bapak Ibu, ya. Jangan sampai ketika sudah menjadi temuan BPK,
sudah masuk dalam notisi temuan dan Bapak Ibu harus kembalikan, dan ketika Bapak Ibu tidak mengembalikan itu, kemudian masuk ke proses hukum, maka Bapak Ibu sendiri yang menjadi tanggungannya. Kami sekedar mengingatkan, menyampaikan seperti itu. Karena yang melakukan penggunaan dana adalah Bapak Ibu. Melaporkannya juga kewajiban dari Bapak Ibu selaku penerima bantuan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang penerima BA Rehab berat. Ada 14 madrasah yang beruntung menerima BA Rehab berat dengan nilai hampir mulai dari 200 juta sampai 400 juta. Nah, ini juga sudah di akhir Desember ini itu masih banyak yang belum melaporkan. Masih ada dana 2 miliar 484 juta 445 ribu yang belum Bapak Ibu laporkan di RKAM. Nah, ini tentunya menjadi potensi temuan Bapak Ibu. Ingat bahwa batas akhir pelaporan di RKAM itu 31 Desember. Ini sekarang tanggal 9 Bapak Ibu. Nah, itu kami sekedar mengingatkan agar Bapak Ibu bisa disiplin. Uangnya Bapak Ibu sudah gunakan, Bapak Ibu juga harus wajib melaporkan. Karena kalau tidak, resikonya itu di Bapak Ibu sendiri, bukan di kami. Kami hanya sebatas melakukan monitoring, melakukan pembinaan, mengingatkan kewajiban-kewajiban dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelaporan menggunakan RKAM. Ya. Nah, di pelaporan menggunakan RKAM itu ada 5 transaksi realisasi yang harus Bapak Ibu laporkan di RKAM itu. Ya, realisasi terkait dengan pendapatan, realisasi pindah buku, realisasi pengeluaran kegiatan, realisasi pengeluaran pajak, dan realisasi pengembalian dana. Nah, ini 5 ini wajib Bapak Ibu inputkan di RKAM. Tadi sudah saya jelaskan pendapatan itu apa, pindah buku itu seperti apa, pengeluaran kegiatan itu belanja, pengeluaran pajak ketika ada pajak, pengembalian dana ketika ada pengembalian dana. Nah, di aplikasi RKAM itu kan sudah ada dibagikan masing-masing madrasah 2 akun. Akun kepala madrasah dan akun bendahara. Nah, kepala madrasah itu wajib ya, wajib melakukan pemantauan dan penginputan di aplikasi RKAM dibantu oleh bendahara. Nah, untuk menginput realisasi ini itu ada alurnya, yaitu dimulai dari bendahara, kemudian kepala madrasah, baru bendahara. Ya, bendahara menginputkan nota belanja, kemudian kepala madrasah mengaproval nota belanja tadi, kemudian bendahara menginputkan tanggal realisasi. Nah, nanti ketika bendahara menginputkan nota belanja, statusnya menunggu persetujuan, Camat masuk di RKAM menyetujui nota belanja tadi, statusnya menjadi menunggu tanggal realisasi, kemudian bendahara masuk menginput tanggal realisasi dan statusnya berubah menjadi selesai. Kalau sudah statusnya selesai, berarti transaksi itu sudah selesai. Silakan melakukan transaksi yang lainnya hingga seluruh dana dipertanggungjawabkan di aplikasi RKAM. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu alurnya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan eh, Bapak Ibu langsung ke aplikasi RKAM-nya. Nah, ini harus diperhatikan. Nanti mohon Bapak Ibu bisa eh, lebih banyak kita diskusi supaya Bapak Ibu bisa kendala-kendalanya seperti apa. Nah, saya contohkan seperti ini. Ya, ini sekedar memberikan contoh
ya, secara garis besar. Nah, ini Bapak Ibu, saya coba masuk ke salah satu akun madrasah, ya. Nah, nanti kita contohkan juga di akun kabupaten kota bagaimana memonitoring madrasah yang sudah melakukan pelaporan atau belum, ya. Karena Bapak Ibu di kabupaten kota itu juga sudah memiliki akun sehingga Bapak Ibu wajib untuk melakukan monitoringnya, ya. Nah, ini Bapak Ibu di akun madrasah, Bapak Ibu bisa masuk di akun kepala madrasah atau akun bendahara. Ya, ini saya contohkan di akun bendahara. Nah, Bapak Ibu di madrasah itu pertama-tama bisa melihat dashboardnya, ya, bisa melihat dashboard dari aplikasi Erkam. Nah, kalau kita lihat madrasah ini, ya, Miss Nurul Huda, ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa untuk nilai pendapatannya itu sudah terinput 100%. Untuk belanjanya terinput 50%, ya. Nah, kita bisa melihat nih saldo realisasinya adalah 184.275.000. Artinya masih ada dana senilai 184.275.000 ini yang belum diinputkan oleh bendahara, ya, yang belum diinputkan oleh bendahara. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih mulai dari sumber dana nih. Nah, kita coba lihat tahap 1. Nah, tahap 1 ini pendapatannya sudah diinputkan 100%, belanjanya juga sudah, saldonya masih sudah 0. Berarti kalau saldonya sudah 0 ini berarti sudah selesai penginputan tahap satunya. Nah, kita coba lihat nih untuk tahap 2-nya. Nah, kita lihat. Nah, untuk tahap 2 bisa dilihat nih, pendapatannya sudah diinput, tetapi realisasi belanjanya belum. Sehingga dana bos yang tahap 2, 184.275.000 ini dia belum input di RKAM-nya. Nah, ini bisa kita lihat dari situ Bapak Ibu di madrasah. Kita lihat dulu dashboardnya. Kepala madrasah harus bisa melihat dashboard ini. Sehingga jangan sampai kepala madrasah diakali oleh bendahara. Sudah belum? Sudah Pak. Nah, ternyata belum. Nah, kepala madrasah harus masuk di akun kepala madrasahnya. Lihat di dashboardnya ini. Tahap satunya bagaimana, tahap duanya bagaimana, betul sudah atau belum. Jangan sampai terima-terima saja laporan sudah dari operator, dari bendahara, ternyata memang belum. Nah, ini harus diperhatikan. Ya. Nah, ini contoh madrasah ini masih ada saldo tahap 2 yang belum diinputkan. Nah, ini menjadi potensi temuan kalau sampai 31 Desember tidak terinput. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian eh, untuk penginputannya tentunya di RKAM itu dimulai dari penginputan rencana, kemudian penginputan realisasi. Nah, untuk penginputan rencana sendiri itu kita tidak bahas lagi karena itu di awal kita susun. Sekarang kita input langsung terkait dengan realisasi, ya, terkait dengan realisasi. Nah, yang Bapak Ibu perhatikan, ya, di realisasi ini tadi sudah saya sampaikan alurnya. Kalau untuk rencana itu kamat dulu, bendahara, baru kamat. Kamat menyusun rencana secara umum,
kemudian bendahara mengisi komponen biaya, kemudian kepala madrasah mengapproval. Itu kalau di sisi penyusunan rencana. Ya, kan di sini kan ada dua menu nih, rencana dan realisasi. Nah, kalau di realisasi itu kebalikan. Bendahara dulu, baru kepala madrasah, baru bendahara. Bendahara menginput nota belanja, kepala madrasah menyetujui, kemudian bendahara mengisi tanggal realisasi. Ya. Nah, itu harus dipahami dengan baik. Nah, selanjutnya saya jelaskan satu-satu. Eh, kita mulai dari realisasi pendapatan. Ya. Kita mulai dari realisasi pendapatan. Nah, untuk realisasi pendapatan, di sini Bapak Ibu bendahara itu menginputkan realisasi pendapatan. Apa tadi yang kita sampaikan di awal realisasi pendapatan? Kalau madrasah swasta, realisasi pendapatan itu ketika dana masuk di rekening penyalur. Kalau madrasah negeri, itu ketika SP2D UP, GUP, TUP, LS terbit. Untuk min, ketika dana diterima dari Kemenak. Nah, caranya begini Bapak Ibu. Nah, bendahara masuk di akun bendaharanya, kemudian klik tambah. Ya, klik tambah, pilih sumber dana, ya. Dana apa? BOS tahap 1 atau BOS tahap 2. Kalau madrasah negeri berarti APBN BOS saja. Tidak ada tahap 1, tidak ada tahap 2. Ya, contoh. Ya. Nah, tipe kasnya rekening bank. Ya. Begitupun madrasah negeri, tipe kasnya rekening bank. Ya. Ya. Oke. Kemudian nomor rekening, pilih rekeningnya. Ya, rekening apa? Rekening penyalur. Kalau nomor rekening ini tidak muncul, maka Bapak Ibu terlebih dahulu mengisi di bagian atas pengaturan rekening bank. Ya. Nah, tetapi di akun bendahara tidak ada proses tambah rekening. Tambah rekening itu ada di akun kepala madrasah. Jadi kepala madrasah yang menginput rekening banknya. Ya. Kemudian kita kembali. Nah, rekening bank ya, kita tambah dana BOS tahap 2, kemudian rekening bank, nomor rekening kita pilih. Nah, tanggal notanya yang kita isi adalah tanggal uang masuk yang tertera di rekening bank. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke rekening bank, itu kan ada tanggal uang masuk tuh, tanggal transaksi. Nah, itu yang diinputkan tanggal notanya. Kemudian di nilai pendapatan adalah nilai uang yang masuk. Ya, nilai uang yang masuk sesuai dengan yang di buku rekening. Kalau keterangan tinggal diisi. Ini apa? Dana BOS tahap 1, dana BOS tahap 2. Nah, kalau madrasah negeri, ya tentunya beda. Kalau madrasah negeri berarti UP, ya, kemudian UP, kemudian GUP, TUP, LS. Nah, tanggalnya adalah tanggal SP2D-nya, ya. Nilai pendapatan adalah nilainya, ya, nilai UP, GUP, TUP, LS-nya. Kemudian keterangannya diisi UP berapa, GUP berapa, TUP atau LS. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk upload dokumennya, ya diupload tadi SPJ-nya tadi. Apa tadi penjelasan SPJ pendapatan? SPJ pendapatannya itu tadi, kalau madrasah swasta berarti rekening bank atau rekening koran yang tertera tanggal dan nilai uang masuk. Kalau eh,
madrasah negeri berarti SPM, SP2D, UP, GUP, TUP, LS. Dan juga kalau uang yang masuk ke rekening bendahara, misalkan UP, GUP, TUP masuk rekening bendahara, ada juga di-upload juga rekening bank, dijadikan satu file. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau sudah tinggal diklik simpan. Ya, ini kita batal saja karena kita mencontoh punya madrasah. Ya, nah ini dia sudah menginput nih tahap 1, tahap 2 sudah masuk. Ya, nah itu terkait dengan realisasi pendapatan. Jadi bedanya kalau madrasah swasta transaksi pendapatan itu kemungkinan cuma 3, yaitu tahap 1, kemudian tahap 2. Tahap 2 itu biasanya ada 2, non AA, kemudian AA-nya. Tapi kalau madrasah negeri, transaksi pendapatannya itu tergantung dari jumlah UP, GUP, TUP, LS-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Harus dipahami dengan baik proses penginputan di RKAM-nya ini. Jangan sampai keliru. Oke. Nah, itu transaksi pendapatan. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi pindah buku. Ya, transaksi pindah buku. Nah, untuk transaksi pindah buku, tadi kita sudah jelaskan konsepnya. Transaksi pindah buku itu ketika ada 3 hal, yaitu pengambilan tunai dari rekening, ya, atau transfer dari rekening penyalur ke rekening lainnya, ataukah penyetoran tunai ke rekening. Nah, itu ada tiga konsep yang kita lakukan proses pindah buku. Ya. Nah, setiap ada transaksi seperti yang kita sampaikan tadi, maka kita lakukan proses transaksi pindah buku. Kita klik tambah. Ya. Nah, pilih sumber dana, misalkan apa? Swasta tahap 1 atau tahap 2. Misalkan begitu. Kemudian tipe kasnya apa? Rekening bank. Karena uang masuk di rekening bank tadi. Di transaksi pendapatan kan di rekening bank tuh. Nah, kemudian nomor rekening, ya, rekening penyalur, ya, atau kalau di madrasah negeri itu rekening bendahara. Kemudian tipe kas tujuannya apa? Kita ambilnya apa? Tunai. Kita ambilnya tunai, ya. Maka kita pilih kas tujuannya tunai. Kalau kita transfer, misalkan madrasah swasta tadi punya rekening lain, dia ambil di rekening penyalur, kasih ke rekening lain dulu, maka kita pilih rekening bank. Berarti dari rekening saat penyalur ke rekening lainnya. Kalau sifatnya transfer, ya. Nah, kalau kita ambil tunai, maka kita pilih tunai. Ya. Nah, kalau kita pilih rekening bank, berarti kita pilih rekening tujuannya. Kita input dulu di menu rekening bank tadi, rekening bank lain yang kita sudah punya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian tanggal notanya adalah tanggal kita mengambil uang. Kalau kita transaksi tunai kan, tanggal kita ambil uang. Kalau transfer kita tanggal transfer. Kalau kita setor tanggal setor. Nah, kalau kita store berarti tipe kasnya dari tunai, ya. Karena ini kita belum ini, nanti ada pilihan tunai kalau kita sudah punya kas tunai, ke kas tujuannya ke rekening bank kalau kita sifatnya store, ya. Jadi tanggal notanya tanggal ambil uang atau tanggal transfer atau tanggal store. Jumlahnya ya sesuai dengan jumlah yang kita tarik, ya. Ada madrasah yang langsung tarik semuanya senilai dana bosnya, ada madrasah yang ambilnya sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan, ya. Ada madrasah yang kalau di madrasah negeri kan sesuai dengan nilai UP-nya, nilai GUP-nya, ya. Dia ambilnya berapa, seperti itu, ya. Nah, kemudian isi keterangan, ya, isi keterangan, kemudian upload dokumen, ya, upload dokumen. Nah, kalau kita upload dokumen, ya, upload dokumen berarti kita upload sesuai dengan ini, sesuai dengan yang tadi SPD-nya.
Apa SPJ-nya? Kalau pembukuan tadi buku rekening yang atau rekening koran, ya. Kalau kita penarikan slip penarikan, kemudian kalau kita penyetoran slip penyetoran, kalau transfer kita ada buku rekening. Jadi harus diperhatikan tadi konsepnya SPJ-nya mana sehingga jangan salah mengupload, ya. Karena terkadang yang diupload itu misalkan madrasah swasta, dia pergi ambil uang di teller, dia upload foto bersama teller banknya. Nah, itu keliru Bapak Ibu. Nah, keliru. Karena yang diminta di situ adalah slip penarikan atau slip penarikan dengan buku rekening yang ada tertera tanggal uang, bukan foto pada saat Bapak Ibu ambil uang. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian itu kalau eh, pindah buku. Nah, kalau pindah buku itu dilakukan sesuai dengan transaksi pindah buku. Jadi kalau Bapak Ibu pindah bukunya satu kali ya cukup satu kali, dua kali. Tapi kalau pindah bukunya berkali-kali, maka Bapak Ibu juga transaksi pindah bukunya berkali-kali. Sehingga untuk memudahkan Bapak Ibu harus menginputkannya sesuai dengan tanggal transaksinya. Karena kalau tidak, maka nanti Bapak Ibu bisa menyebabkan saldo minus pada BKU-nya. Nah, contoh misalkan madrasah eh, mengambil uang nih 10 juta. Ternyata dia input pindah bukunya 10 juta. Tapi belanjanya sudah 11 juta. Pasti minus 1 juta. Jadi dia harus ketika uang 10 jutanya habis, dia input lagi dulu pindah buku. Setelah input pindah buku, baru dia input lagi transaksi berikutnya sehingga tidak minus. Begitupun di madrasah negeri. Jadi dia harus inputnya bersesuaian. Tanggal UP-nya, kemudian dia UP, dia inputkan kwitansi, uang habis, dia GUP lagi, input lagi kwitansi, dan seterusnya, LS, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi realisasi pindah buku ini jangan diabaikan, karena kalau Bapak Ibu abaikan, maka pada saat input di rekam itu pasti akan kacau. Kadang tidak bisa tersimpan karena saldo kas habis, saldo di tunai habis, tidak bisa karena proses yang lain-lain itu minus. Nah, ini harus diperhatikan. Makanya harus disesuaikan dengan urutan transaksi, tanggal transaksinya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya selanjutnya setelah transaksi pindah buku, kita lanjut ke transaksi pengeluaran kegiatan. Nah, transaksi pengeluaran kegiatan ini adalah transaksi belanja yang Bapak Ibu lakukan. Transaksi belanjanya. Oke. Nah, di transaksi belanja ini akan terhubung dengan RKAM yang sudah Bapak Ibu susun di awal. Ya. RKAM-nya seperti ini per kegiatan, per subkegiatan. Nah, untuk menginput nota belanjanya, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Contoh, misalkan di sini ada contoh misalkan ini, ya. Nah, ini contoh proyektor lainnya, bracket LCD. Nah, ini ada pembelian nih senilai 3.500.000, ya, senilai 3.500.000. Nah, kita buatkan rincian pembuatan notanya oleh bendahara. Kita klik. Nah, di sini, ini contoh si madrasah ini sudah selesai nih. Kalau belum, misalkan di sini masih kosong, kita klik tambah, ya. Nah, tipe metode pembayarannya apa? Bayarnya tunai, transfer, atau non tunai. Misalkan ya. Kemudian penerimanya, kita masukkan di klik tambah di sini nama tokonya, ya. Tipe penerima penyedianya ini kalau toko, individu kalau perorangan, institusi kalau kantor, ya. Nah, kemudian eh, emailnya, provinsi, kecamatan kita masukkan semua ini data-data di pembayar kita, ya, yang tempat kita bayar.
Kemudian masukkan tanggal notanya, tanggal transaksinya. Kemudian masukkan keterangan barang apa sih yang kita beli, ya. Nah, kalau sudah, masukkan nih harga satuan sesuai dengan yang kita eh, masukkan di RKAM. Kalau ternyata harga satuannya itu melebihi yang kita beli dengan yang di RKAM, maka kita harus merubah dulu RKAM-nya, ya. Kita lakukan dulu perbaikan di RKAM-nya, ya. Misalkan nih harga satuannya di sini 350.000. Ternyata setelah kita beli harga satuannya itu adalah menjadi 400.000. Tentunya uangnya tidak cukup. Maka kita masuk dulu ke menu rencana, kita batalkan dulu, baru kita sesuaikan. Tentunya kalau kita sesuaikan, kita kurangi pembelanjaan yang lain, baru kita tambahkan di pembelanjaan yang ini. Ya. Nah, kemudian harga satuan kita masukkan, misalkan 350.000. Nah, kemudian sisa kuantitas ini sudah nol. Kenapa? Karena tadi sudah diinputkan oleh madrasah ini. Kalau belum diinputkan oleh madrasah ini, sisa kuantitas ini 10. Tinggal kita mau beli berapa. Nah, di sini kuantitasnya di RKAM 10, di sini sudah nol. Kenapa? Karena madrasah ini sudah input. Kemudian pajak PPN-nya kita pilih nih. Nah, tidak ada PPN, harga belum termasuk PPN atau harga sudah termasuk PPN. Nah, di sini perlu dibedakan, tidak ada PPN, misalkan kalau kita beli di pengusaha kena pajak, ya dia tidak ada PPN-nya. Nah, kalau kita beli di Bapak Ibu di madrasah negeri, ya inputnya itu kena PPN, harga belum termasuk PPN. Ataukah kalau dia sudah termasuk PPN, maka nilainya itu misalkan tadi 11.100.000, maka harga sudah termasuk PPN. Ya, harus dibedakan tuh pemilihannya karena dia akan berpengaruh pada realisasi pajak. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu madrasah negeri, maka pemungut pajak PPN. Ya, dicentang nih pemungut pajak PPN. Kalau Bapak Ibu madrasah negeri. Kalau Bapak Ibu madrasah swasta, tidak usah klik ini. Ini Bapak Ibu madrasah swasta bukan pemungut pajak PPN. Berarti harga sudah termasuk PPN yang dibayarkan di pengusaha tadi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Nah, ya, oke, ya. Nah, jadi harus dibedakan. Kalau misalkan terkait Bapak Ibu bayar honor yang tadi PPh pasal 21 atau jasa PPh 23, Bapak Ibu klik di sini, potong pajak PPh. Kalau Bapak Ibu potong, tapi kalau tidak, Bapak Ibu tidak usah centang itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti klik di alokasi sumber dana. Nah, alokasi sumber dana ini eh, masih kosong, ya, masih kosong. Kenapa? Karena memang sudah diinputkan, dipilih oleh si madrasah ini. Kan kita masuk di madrasah ini kan tadi sudah diinput. Kalau belum, Bapak Ibu bisa klik nih alokasi sumber dana, Bapak Ibu tinggal pilih sumber dananya, ya. Apakah di tahap 1 atau ke tahap 2 sumber dananya itu. Kemudian yang Bapak Ibu upload di sini SPJ-nya. Tadi apa tadi saya bilang? SPJ kalau pembelian dilihat. Kalau pembeliannya di bawah 10 juta, Bapak Ibu cukup mengupload nota belanja. Ya. Kalau di atas 10 juta, Bapak Ibu mengupload selain nota juga kwitansi. Nah, nanti dilihat lagi. Kalau pengadaannya di atas 10 juta, maka diupload juga spesifikasi teknis dengan HPS-nya. Nah, kalau di atas 50 juta ada SPK-nya. Begitu seterusnya tadi penjelasan di konsep awal tadi. Jadi yang diupload itu SPJ-nya, ya. Jangan Bapak Ibu upload itu foto barangnya. Nah, itu keliru, ya. Yang diupload itu SPJ-nya berupa nota, kwitansi, surat pesanan dan seterusnya sesuai dengan tingkatan nilai belanjanya.
Kalau ada dokumen pajak seperti tadi, dia Bapak Ibu ada potong pajak atau pungut PPN, Bapak Ibu juga upload dengan dokumennya, dokumen SPJ pajaknya. Jadi seluruh dokumen itu di-scan, dijadikan satu file PDF, baru di-upload di upload dokumen ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, tinggal klik simpan. Nah, ini tidak bisa karena memang contohnya si madrasah ini sudah buat. Nah, ini contoh kita lihat nih yang sudah madrasah itu buatkan. Nah, ini dia sudah membuatkan seperti ini. Nah, ini ketika dia upload dokumennya seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang dia upload nih. Nah, ini dia beli bracket infocus senilai 350.000, 10 buah, 3.500.000 ya. Nah, kalau seperti ini karena dokumen perpajakannya dilihat ya. Nah, dia kan sudah di atas 2 juta. Kalau sudah di atas 2 juta, maka dikenakan kewajiban pemungutan PPN ya. Nah, karena dia belanjanya ini 3.500.000 sudah di atas 2 juta, maka dikenakan kewajiban pemungutan PPN. Berarti karena ini madrasah swasta, dia harus cek di tokonya ini, ya. Tokonya ini dia PKP atau tidak. Kalau dia PKP, maka minta faktur pajaknya sebagai SPJ perpajakannya. Kalau dia bukan PKP, maka Bapak Ibu wajib membuat surat pernyataan bukan pengusaha kena pajak, dilampirkan dengan nota ini juga ya sebagai SPJ perpajakannya. Seperti itu karena dia sudah kena kewajiban pungut PPN karena dia sudah nilainya di atas 2 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi harus Bapak Ibu perhatikan dalam penguploadan dokumen selaku SPJ belanjanya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Jadi itu kalau sudah nanti statusnya di sini Bapak Ibu selesai. Ketika bendahara menginput itu statusnya masih menunggu approval. Nanti kepala madrasah masuk di akun kepala madrasah, dia menyetujui, maka statusnya menjadi menunggu tanggal realisasi. Nanti bendahara masuk lagi di akun bendahara, dia input tanggal realisasi, maka statusnya menjadi selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, itu terkait dengan pengeluaran kegiatan. Nah, nanti ada nota lagi, silakan dicarikan lagi dia di kegiatan subkegiatan mana, ya. Subkegiatan mana dia masuk, ya. Buat lagi rincian pembuatan nota di sini, ya. Dia buat lagi seperti ini, ya. Jadi dibuat sampai seluruh SPJ-nya Bapak Ibu inputkan, ya. SPJ yang tadi Bapak Ibu dapatkan dari setiap transaksi itu diupload di rekam di menu ini realisasi pengeluaran kegiatan dengan tentunya memperhatikan proses pindah buku tadi supaya saldonya tidak minus begitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah di pengeluaran kegiatan, maka kita masuk di pengeluaran pajak. Nah, pengeluaran pajak ini kalau misalkan ada Bapak Ibu melakukan pemotongan pajak atau pemungutan pajak, ya. Misalkan nih sumber dana, nanti pilih. Kemudian jenis pajak, ya. Nah, tanggal nota. Ini pajaknya ada PPh, PPN, ya. Karena madrasah ini tidak ada proses pungut atau potong di transaksi pengeluaran kegiatan tadi. Kan tadi ada kan di transaksi pengeluaran kegiatan ada tombol membirukan pungut dan potong itu. Kalau di situ ada, maka di sini akan bisa muncul. Kalau tidak ada, maka di sini tidak ada muncul. Ya. Nah, kemudian nanti tanggal nota ini apa? Ini yang kita upload adalah yang terkait pada saat kita penyetoran pajaknya. Maka tanggal notanya adalah tanggal pada saat kita setor pajaknya. Nah, upload dokumennya adalah kita upload adalah bukti penyetoran
pajaknya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu terkait dengan realisasi pajak. Jadi realisasi pajak ini tergantung di pengeluaran kegiatan tadi. Ada yang kita centang biru tentang pungut atau potong. Nah, selanjutnya terkait dengan pengembalian dana. Nah, di pengembalian dana ini ketika kita input ketika ada proses pengembalian dana. Nah, kita pilih sumber dananya apa? Misalkan APBN BOS tahap 1 atau BOS tahap 2. Ya. Tipe kasnya ya. Kita tunai atau rekening bank. Metode pembayarannya transfer atau non tunai dan seterusnya. Nah, yang kita upload di sini adalah bukti penyetoran ke kas negara, ya. Bukti penyetoran ke kas negara. Oke. Nah, pengembalian dana ini kita input ketika kita melakukan pengembalian dana ke kas negara. Jadi itu Bapak Ibu proses penginputan di RKAM-nya. Jadi kita menginput realisasi pendapatan, kita menginput realisasi pindah buku, kita menginput realisasi belanja atau realisasi pengeluaran kegiatan, pajak, dan pengembalian dana. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan proses penginputan tadi, Bapak Ibu kemudian mencetak laporan di setiap bulan. Ya, yang tadi kita sudah sampaikan konsep di awal, kita menyusun SPJ, ya, kemudian pembukuan dan LPJ. Nah, SPJ itu kita sudah dapatkan dari setiap transaksi, kemudian pembukuannya kita ambil di sini Bapak Ibu. Nah, pembukuannya kita masuk di laporan penata usahaan, ya, masuk ke BKU, ya, masuk ke BKU, kita pilih bulan yang kita mau cetak, ya, misalkan Januari, ya, sumber dana tahap 1, kita ekspor ke PDF, ya. Nah, ini transaksinya nihil karena di bulan Januari madrasah ini belum ada transaksi. Kita tetap cetak tanda tangan kepala madrasah dan bendahara. Oke. Kemudian kita cetak setiap bulan Bapak Ibu. Ya, misalkan kita cetak di bulan Mei. Ya. Nah, ini sudah ada nih. Nah, sudah ada, kita ekspor ke PDF. Nah, ini sudah ada transaksinya. Nah, ini. Tanggal di sini, ini otomatis Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak cetak tiap bulan, ketahuan LPJ-nya bulan Mei, tapi tanggalnya Desember. Berarti Bapak Ibu tidak melakukan sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Ya. Jadi tidak bisa Bapak Ibu ini. Nah, itu terkait dengan BKU. Ini buku pembantu pajak bisa Bapak Ibu download, cetak, buku pembantu kas tunai. Nah, itu terkait dengan pembukuan. LPJ-nya sudah, pembukuannya sudah, sekarang terkait dengan pertanggungjawaban. Nah, untuk di pertanggungjawaban, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan bahwa LPJ itu dicetak setiap bulan. Ya, sama seperti pembukuan. Maka periodenya kita pilih. Contoh, kita pilih LPJ bulan Mei. Ya, jadi kita pilih setiap bulan. Sumber dananya pilih tahap 1. Nah, ini kita masukkan Bapak Ibu. Uang tunai di brankas, ya, artinya uang tunai yang dipegang oleh bendahara berapa? Misalkan dipegang oleh bendahara masih ada 1 juta. Ya. Uang di rekening bank itu masih ada 5 juta misalkan. Nah, ternyata saldo di pembukuannya, ya, di saldo di pembukuan bulan Mei-nya itu saldo kita itu ada sekitar 6.500.000, ya. Padahal di sini uang tunai kita 1 juta, di rekening bank 5 juta. Sedangkan di saldo pembukuan itu
6.500.000. Berarti ada selisih 500.000. Nah, tinggal kita jelaskan nih, selisih 500.000 itu karena apa? Ya, selisih 500.000 itu karena apa? Ah, itu kita jelaskan. Kemudian klik simpan. Nah, nanti kalau sudah simpan, nah nanti akan tercetak SPJ-nya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti tinggal kita cetak lewat menu ekspor. Ketika kita sudah simpan, ekspor ke PDF. Nah, nanti munculnya seperti ini, ya. Nah, ini kita tanda tangan kepala madrasah, tanda tangan bendahara, ya. Oke, nah itu kita cetak tiap bulan. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, ini kita tidak simpan karena ini punyanya madrasah, kita hanya contoh. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti bisa menginput melaporkan di realisasi keuangan, ya, mencetak realisasi keuangan. Ini setiap akhir tahun Bapak Ibu mencetak realisasi keuangan, klik ekspor PDF. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sebagai laporan realisasi dananya nih, ya. Nah, begitu ya. Nah, itu untuk madrasah Bapak Ibu. Jadi di Erkam ini sudah diberikan menu-menu untuk mempermudah Bapak Ibu dalam menyusun laporan. Tugas Bapak Ibu eh, sebenarnya dipermudah ya. Nah, itu untuk akun madrasah. Sekarang saya ingin mencontohkan untuk akun kabupaten ya. Nah, misalkan di akun kabupaten ini saya masuk di salah satu akun kabupaten ya, salah satu akun kabupaten. Nah, Bapak Ibu di kabupaten itu bisa memantau ya, memantau eh, di wilayah kabupatennya Bapak Ibu. Nah, contoh ini saya cek di Kota Kupang nih. Di Kota Kupang itu masih ada dana bos yang belum dilaporkan senilai 1.420.000. Nah, itu kita bisa lihat per sumber dananya nih di akun kabupaten. Nah, di madrasah negeri kita lihat. Nah, di madrasah negeri di Kota Kupang ya, ini yang selesai satu, belum selesai satu ya. Nah, ini berapa yang dia belum input ini. Kemudian di tahap satu ini ya, tahap satu masih ada 3 juta yang belum dilaporkan di madrasah swasta ya. Nah, berapa yang sudah selesai, berapa yang belum selesai ini. Nah, siapa yang belum selesai? Kita bisa klik di lihat detail ini. Nah, lihat detail. Nah, contoh ini kita pilih misalkan Kupang, Kota Kupang. Nah, ini. Nah, Kota Kupang berarti yang belum selesai ini ya. Nah, bisa nih muncul nama-namanya. Kita mau ekspor, klik kanan, klik ekspor ke Excel. Kita ekspor. Nah, nanti kalau sudah dapat di Excel, tinggal kita buka. Kita bisa merekap madrasah-madrasah mana yang belum selesai. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Nah, kemudian eh, Bapak Ibu di madrasah, di kabupaten kota itu diberikan fasilitas oleh pusat untuk melihat atau memonitoring madrasah di sini Bapak Ibu. Menu laporan BKU dan SPJ. Nah, ini Bapak Ibu, menu ini digunakan untuk Bapak Ibu bisa melakukan monitoring pelaporan yang dilakukan oleh madrasah secara online. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu turun Monef fisik, Bapak Ibu bisa melakukan Monef secara online dulu. Nah, dari hasil monitoring secara online ini Bapak Ibu bisa petakan
mana madrasah yang memang butuh pembinaan, mana madrasah yang sudah baik, itu bisa dilihat di online ini dulu. Contoh, kita melihat misalkan madrasah negeri, misalkan MTS Kota Kupang, kita coba lihat detail. Nah, jadi ini pendapatannya 654 juta, baru diinput 49 juta. Nah, kita bisa lihat sampai di kwitansinya. Contoh misalkan ini, ya. Nah, ini. Pembayaran biaya VGA senilai 1.050.000. Kita lihat dokumen yang dia input di sini. Nah, kita lihat. Nah, ini yang dia input, ya. Dia input, ini SPM-nya, ini SP2D-nya. Nah, ini berarti ada kekurangan yang dia belum input, ya. Nah, dia harus juga input kwitansinya, ya. Kwitansi apa namanya? Nota belanjanya, ya. Nota belanjanya juga dia harus input selain SPM dan SP2D. Nah, itu kita juga lihat di situ Bapak Ibu. Nah, jadi kita di kabupaten kota bisa melakukan monef secara online. Nah, kita bisa melakukan ekspor, ya. Nah, kita bisa lihat dari bos tahap 1 madrasahnya. Ini kita bisa lihat, ini ada yang belum input. Nah, contoh madrasah ini input belanjanya belum. Ini yang sudah kita bisa lihat sampai di kwitansinya, ya. Nah, ini kwitansi yang dia sudah input betul tidak? Nah, ini transaksi pendapatan dia input buku rekening. Kita lihat buku rekeningnya. Nah, ini transaksinya. Ah, betul. Penarikan tunainya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita di Rekam itu bisa dimudahkan. Jadi pembayaran biaya internet 518.650. Nah, ini kita lihat nih. Ini ada kwitansinya, ada notanya. Nah, kalau seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan diinput di Rekam 518.650 nih. Nah, ini suatu saat bisa menimbulkan selisih kas. Karena apa? Karena Rp350 ini terkadang tidak ada di uang yang dipegang oleh bendahara. Sehingga kalau ada transaksi seperti ini, bisa Bapak Ibu lakukan pembulatan. Kalau misalkan tidak ada uang segitu, maka di sini misalkan 518.650 yang dibayarkan di kantor pos ternyata dikembalikan 1.000 saja. 519.000, 350-nya tidak dikembalikan, maka langsung di sini dicatat pembulatan transaksi senilai Rp350 dibayarkan 519.000. Minta petugas kasir paraf. Nah, sehingga di Rekamnya Bapak Ibu input itu 519.000. Sehingga tidak ada yang ganjil-ganjil seperti ini. Kalau memang Bapak Ibu lakukan pembulatan. Karena kalau tidak, biasanya di laporan akhir, ya, laporan akhirnya ini dia pembulatan saldo kasnya ini 143.550. Nah, 550 ini kadang tidak ada uangnya sehingga pasti di LPJ-nya itu ada selisih. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi ini diberikan menu khusus di admin kabupaten kota untuk memantau akun dari apa yang sudah diinputkan oleh madrasah. Nah, menu ini Bapak Ibu, ini bukan hanya ada di kabupaten kota, ada di Kanwil, ada di pusat, ada juga di BPK, di Irjen, KPK. Jadi setiap pemeriksa itu diberikan akun ini. Jadi mereka bisa memantau Bapak Ibu punya laporan, baik itu madrasah negeri maupun madrasah swasta.
Jadi ketika mereka mau turun audit, mereka tinggal lihat nih, yang Bapak Ibu upload itu betul tidak. Nah, yang SPJ-nya valid, relevan atau cukup, ya. Ya. Jadi bisa kita melihat sampai di nota-nota yang diinputkan. Makanya tadi di awal saya menjelaskan ketentuan SPJ-nya. Jangan sampai Bapak Ibu salah input. Karena yang periksa ini secara online itu bisa langsung oleh inspektorat, BPK, KPK. Itu mereka punya akun. Jadi kalau mereka lihat saja misalkan dia iseng-iseng mau lihat salah satu madrasah. Nah, ternyata setelah dia lihat, yang dia uploadkan itu beda dengan eh, ini, apa namanya, pembayarannya. Nah, itu nanti bisa jadi catatan temuan, dia langsung menjadikan temuan. Nah, itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, itu penjelasan terkait dengan pelaporan di aplikasi Aircam-nya dan juga untuk di kabupaten kotanya bisa melihat progres dan juga hasil inputan dari laporan yang sudah dilakukan oleh madrasah. Nah, mungkin seperti itu saja Bapak Ibu, sedikit penjelasan, bukan sedikit ya, banyak ini penjelasan dari saya. Eh, Mudah-mudahan apa yang dijelaskan itu bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Jika memang ada hal yang belum dipahami atau ada kendala, bisa kita diskusikan secara bersama untuk menemukan solusinya karena sekali lagi batas akhir penginputan itu 31 Desember ya. Ini sudah tanggal 9 dan masih banyak bermiliar-miliar uang dana bos yang belum dilaporkan dan itu pastinya akan menjadi permasalahan di kemudian hari bagi Bapak Ibu yang belum selesai melaporkan itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jika memang tidak ada lagi hal-hal yang ingin kita diskusikan, saya akhiri pertemuan kita di siang hari ini. Semoga dengan pertemuan kita di siang hari ini bisa membantu Bapak Ibu di madrasah menyelesaikan pelaporan dana bosnya, menyiapkan dokumen-dokumen SPJ-nya, dokumen pembukuannya, dokumen LPJ-nya untuk bisa nantinya eh, ketika diperiksa atau diaudit tidak menjadi temuan yang mengakibatkan rekomendasi pengembalian ke kas negara yang tentunya merugikan kita semuanya. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. eh, Sekali lagi, semoga kita bisa menyelesaikan tepat waktu laporan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.